Upaya seorang pria dari Connecticut untuk bertahan hidup bulan lalu dengan cepat berubah menjadi ia harus lari menyelamatkan diri. Saya seperti mencoba melindungi pacar saya karena dia mengeluarkan pistol dan saya benar-benar takut nyawa saya terancam. Atau setidaknya begitulah cara dia menceritakannya. Jadi dia bilang seseorang mengeluarkan pistol. Lalu dia pergi dari sini. Tidak, dia pergi karena dia yang melakukannya. Tapi Sekarang para petugas harus membereskan situasi yang kacau ini. Oke, saya sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi saya bisa membantu Anda. Tidak, dia ada di sana. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Knowles. Ketika petugas polisi di Southington, Connecticut menanggapi panggilan 911 di sebuah lokasi Taco Bell, mereka tidak yakin apa yang akan mereka temukan. Mereka melihat sebuah mobil dengan ban pecah dan kerusakan di bagian depan mobil tersebut. Mereka mendengar seorang wanita menangis dan menerima beberapa laporan tentang adanya pisau dan senjata api di lokasi kejadian. Ini terjadi pada 23 Agustus 2023. Kami berada di Southington, Connecticut. Saat itu baru lewat pukul 11.15 malam. Ketika petugas dari Departemen Kepolisian Southington dikirim ke sebuah Taco Bell setempat. Kami menerima laporan serius tentang adanya senjata api. Orang itu mengeluarkan pisau ke arah kami. Orang di mobil itu. orang di mobil itu, iya, dia bilang seseorang di mobil ini mengeluarkan senjata api. Itu mobil saya. Tidak. Tidak. Baiklah. Karyawan Taco Bell memberitahu polisi bahwa seorang pelanggan drive-thru yang kemudian diidentifikasi sebagai Jonathan Jenkins yang berusia 21 tahun mengancam dan bahkan mengejar mereka dengan pisau karena mereka menolak memberinya makanan gratis. Tapi Jonathan mengklaim justru sebaliknya. Para karyawan diduga menolak memberikan makanan yang sudah ia bayar lalu mengatakan bahwa mereka akan mengambil senjata dan menembaknya. Sementara para petugas berusaha memisahkan fakta dari fiksi, mereka juga memisahkan semua orang yang berada di mobil bersama Jonathan. Itu termasuk pacar Jonathan, saudaranya Clifford, dan seorang teman yang tidak diketahui identitasnya. Dan saat petugas mendengarkan cerita dari pihak Jonathan, kita mengetahui bahwa ini bukan pertama kalinya. Polisi sudah pernah berurusan dengannya. Kalian bertiga, silakan duduk di sana. Saya juga kan, Pak? Iya. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya kira tentang sistem pemesanan lewat ponsel. Silakan duduk. Jangan duduk saja. Johnny, silakan duduk. Johnny, kamu kenal aku. Kamu tahu, aku tidak main-main. Arahkan pistolnya ke kami, Pak. Ya, kami akan periksa itu. Siapa yang mencabut pisaunya? Tidak ada. Saya rasa ini perkelahian. Tunggu sebentar. Kami semua. Oke. Bagus. Kita semua. Di mana pisaunya? Tidak ada yang mengeluarkan pisau. Demi Tuhan, saya bersumpah. Johnny, bawa dia. Johnny, kamu akan duduk di pulau itu bersama petugas itu. Hei, kembali ke mobil dan duduk. Duduklah, tolong. Tolong. Lari, geledah dia. Pastikan dia tidak membawa pisau. Aku mau ibuku. Ada apa ini? Hei, mereka mengeluarkan pisau atau pistol. Oke. Yang mana? Orang-orang Taco Bell. Jelaskan orang yang melakukannya. Duduklah. Kayak seorang pria yang... Seperti pendek, saya akan menggeledah Anda, oke? Apakah Anda membawa pisau? Tidak, saya tidak membawa. Apa yang ada di saku Anda? Ayo. Tidak, demi Tuhan saya bersumpah. Oke, orang yang menodongkan pistol ke Anda itu seperti apa? Siapa? Lihat di sini, bicara pada saya. Sepertinya dia punya tato. Tato, oke. Dan dia benar. Aku mencoba melindungi pacarku karena dia mengeluarkan pistol dan aku benar-benar takut kehilangan nyawaku. Tentu. Dan apa? Apakah dia menodongkannya ke arahmu? Dia lari ke mobilnya kan? Saat aku mau pergi seperti berbalik. Iya. Dia seperti ini. Jadi dia lari lalu dia ambil pistol dan aku ingin menghindar. Jadi aku mau lewat jalan ini. Ya. Untuk memutar. Dan aku menabrak sisi di situ. Sudut trotoar di situ. Ini bagian dari mobilmu di sini? Iya, mobil pacarku. Dan maksudku bukan seperti aku mencoba menyelamatkan hidup kami. Karena mereka mengeluarkan pistol. Aku benar-benar gemetar, Pak. Aku takut kehilangan nyawaku. Aku tidak mau ditembak. Saya mengerti. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa seseorang... Karena aku lewat drive-thru karena kami pesan Taco Bell. Iya, pesan lewat aplikasi. Iya, dan kami telepon untuk memastikan pesanannya ada. Dan mereka bilang pesanannya tidak ada. Jadi kami lewat drive-thru. Dan mereka mempersulit kami soal itu. Maksudku, mereka mulai berteriak ke kami. Jadi aku jadi kesal. Aku bilang, persetan denganmu. Jadi aku tetap lewat drive-thru. Mereka keluar dari pintu menunggu kami berdiri seperti ini. Jadi aku berhenti dan aku bilang, apa? Ada apa ini? Maksudnya ada apa? Dan aku keluar, maksudnya keluar dengan sopan seperti ini, berdiri. Aku bilang, ada apa?
Dan orang satunya lagi jalan ke pojok. Aku jalan ke arah situ, seperti mau lari untuk lihat apa yang dia lakukan. Dia lari ke mobil abu-abu di sana. Yang biru itu? Iya, yang biru itu diparkir tepat di depan Taco Bell. Lalu dia mengambil sesuatu dari mobil itu. Dan dia seperti ini, menunduk. Seperti ini, di belakang pintu mobilnya. Ya. Seperti menunjuk. Oke. Baiklah. Jadi saat itulah aku mempercepat. Baiklah, silakan duduk di sini. Tetap di sini saja, oke? Sementara itu, petugas lain sedang berbicara dengan teman Jonathan yang tampaknya siap dan bersedia memberitahu polisi tentang apa yang terjadi. Kami tidak terlibat. Kami mencoba memberitahu John agar tidak keluar dari mobil. Oke, kami mencoba memberitahu dia untuk tenang karena beginilah kejadiannya. Memesan makanan lewat aplikasi di Taco Bell. Dan entah kenapa, sepertinya pesanan itu tidak muncul di layar mereka. Jadi John, saya bilang, coba lewat drive-thru dan lihat apakah mereka bisa melakukan sesuatu. Seperti tunjukkan struk dari aplikasi Cash App di ponselmu kalau pesanan itu sudah masuk. Dan mungkin itu hanya sebuah kesalahan saja. Lalu mereka bilang, Ya, kami tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Saya bilang, John, itu tidak sepadan, hanya $30. Lalu dia mulai membentak mereka dengan suara keras. Dan saya bilang, John, itu tidak sepadan, bro. Lalu orang itu bersikap kasar pada John dan kemudian Chad berkata, kita keluar ke depan. Lalu mereka langsung keluar dari mobil. Lalu dia bilang, aku sudah bilang padanya untuk berhenti. Aku tidak bisa mengendalikan tindakannya. Dia menariknya. Seorang petugas ketiga bersama pacar Jonathan, Jana. Dia mengatakan Jonathan yang mengemudikan mobilnya. Dan dalam upaya terburu-buru untuk melarikan diri dari tempat kejadian, dia menabrak setidaknya 1 trotoar. Sekarang, Jana sedang menelpon ibunya, memohon agar ibunya datang ke Taco Bell. Tenang. Tolong aku, tolong. Halo. siapa namamu? Nona. Nona, siapa namamu? Nama Pujen. Bisakah kamu menarik napas beberapa kali? Apakah kamu butuh ambulans? Aku tidak bisa. 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 Tidak. Datang saja ke sini, Gwen. Ada sekitar 7. Aku tidak percaya kita kembali lagi. Tidak, tetap di sini saja sekarang. Tidak, karena aku rasa itu yang mereka bicarakan. Oke, aku sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku bisa membantumu. Apa ini? Sudah berakhir. Bisakah kamu menelponnya kembali untukku? Dan aku bilang, telepon 91. Kamu menelpon 911. Aku sudah bilang padamu. Maaf, siapa namamu? Kamu belum memberitahukannya. Beberapa karyawan restoran memberitahu polisi bahwa mereka curiga Jonathan dan teman-temannya mencoba melakukan modus penipuan yang umum untuk mendapatkan makanan gratis. Tapi situasinya dengan cepat menjadi semakin buruk. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Benar, mereka datang lebih awal kan? Mereka bilang saya sudah memberikan pesanan pertamanya. Saya sudah memberikan pesanan pertamanya. Saya sudah memberikan semuanya. Dia minta pesanan lagi. Tidak ada di komputer saya. Jadi ketika Anda memesan lewat aplikasi, Kamu bisa terus awasi Johnny saja. Ini adalah mobil pelapor. iya ini mobil saya. Iya. Boom. Jadi dia kembali. Kami menjaga pelanggan kami. Iya. Orang saya di sini menyadari bahwa ada mobil lain di sana. Saya bilang, yo. Mereka ada di sini. Jadi waktu dia datang, dia langsung, mulai marah-marah soal pesanannya. Kami bilang, bro, lihat, yang bisa kami lakukan cuma coba cari pesananmu. Dia mulai makin gila. Kamu dengar? Jangan. Orang yang mana? Sopir di kursi penumpang. Yang mana sopirnya? Orangnya kelihatan seperti apa? Kamu ingat? Olahraga merah. Selana olahraga merah. Selana olahraga merah. Putih, oke. Dan pacarnya adalah cewek gemuk di kursi penumpang. Karena dia sewonjoran banget. Selana training merah. Dia mengibaskan tangan, jelas banget. Dia ngomongin soal pesanan. Jadi kami bilang, ayo tunjukin di ponselmu kalau itu tertulis Queen Quisi.
Tertulis squishy, tapi dia nggak mau nunjukin ke kami. Jadi kami bilang ke dia, sikapmu itu nggak perlu, kami nggak butuh yang kayak gitu. Jadi begini ceritanya. Orang-orang ini cuma berusaha dapat makanan gratis. Iya. Jadi mereka pura-pura, mereka terus saja berlagak begitu. Kita selalu mengalami ini. Jadi Rasanya seperti aku mengenalnya. Aku mengenalnya, jadi aku tahu dia selalu begitu. Ya, dia begitu. Lalu apa? Jadi apa yang terjadi sampai kalian menelpon polisi? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia mencoba menelpon polisi. Dia berusaha mendatangi pintu. Iya, dia mencoba datang seperti bertingkah seolah-olah dia akan masuk. Jadi kami membuka pintu dan dia keluar, lalu tiba-tiba mengeluarkan pisau itu. Jadi aku menabraknya. Seperti apa bentuk pisaunya? Saya hanya bertanya saja. Bilanya berwarna hitam. Hitam, oke. Dan itu adalah pria dengan celana olahraga merah. Penemu di mobil itu? Oke. Dan dia memakai pakaian olahraga. Kamu ingat itu dengan sangat cepat. Ya, semuanya terjadi begitu cepat. Dia mengeluarkan pisau. Aku lari ke mobilku. Apakah kamu ingin menuntut dia? Jadi dia hanya mencoba mendapatkan makanan gratis. Kami tahu apa maksud dari rencananya. Kami sudah mencoba. Dan apa yang dia katakan saat dia mengeluarkan pisau itu? Apa ada yang dia katakan? Atau hanya langsung mengeluarkan pisaunya? Iya. Ya, Dia mungkin ingin membicarakan sesuatu, tapi dia langsung mengeluarkan pisau. aku sudah tahu. Ya. Begitu aku melihat itu, aku langsung lari ke mobilku. Boleh saya minta data Anda sebentar? Nama depan Anda, nama belakang, tanggal lahir, Pak. Apakah Anda penduduk Connecticut? Dari kota mana Anda berasal? Baik. Saya yakin akan ada lebih dari satu antrean di sini, jadi saya coba cari Anda supaya lebih mudah. Lalu nomor telepon terbaik yang bisa dihubungi, Pak. 41. Hai teman-teman. Ayo dong. Itu yang kamu dapatkan. Itu yang kamu dapatkan. Ya, dia bilang kamu kena. Lihat, dia bilang seseorang menodongkan pistol ke arahnya. Lalu dia pergi dari sini. Tidak. Dia pergi karena dia yang melakukan itu. Dan itulah yang saya katakan padanya. Itu yang dia dapatkan. Saya di luar mobil. Pelanggan lain, mereka bilang, "Hey," dan dia langsung masuk kembali ke mobilnya. Dia langsung masuk kembali ke mobilnya karena ada orang di sini. Ada orang di sini. Dan dia hampir menabrak BMW. Setelah berbicara dengan semua orang yang terlibat, para petugas mulai merangkai gambaran tentang apa yang kemungkinan besar terjadi. Dia bilang begitu. Dia datang ke sini untuk mengambilnya. Mereka bilang, kami tidak punya pesanan untuk Anda. Dan kemudian, mereka terlibat dalam adu mulut. Sepertinya seseorang yang dekat denganku. Dan mereka akan pergi begitu saja. Setelah mereka maju, kelompok berikutnya mundur. Lalu mereka keluar seolah-olah akan berkelahi. Dan kemudian, siapapun yang keluar dari mobil mengatakan bahwa mereka melihat karyawan Taco Bell masuk ke mobil mereka dan mengambil sesuatu, lalu berlari kembali. Dan saat itulah mereka langsung kabur. Tahu kan, seperti kelelawar keluar dari neraka dan menabrak trotoar. Dan itulah alasan aku parkir. Itu yang dia katakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang-orang ini mereka dihentikan atau mereka bilang seperti kami punya pesanan lewat aplikasi, pesanannya tidak ada di sini. Bisakah kamu kasih makanannya saja atau semacamnya? Dan mereka pikir orang-orang ini mengira mereka sedang mencoba mendapatkan makanan gratis. Iya. Dan mereka bilang kami sering dapat yang seperti itu. Jadi mungkin memang begitu. Entah mereka jujur atau tidak, mereka mungkin berpikir, terserahlah, aku nggak peduli, pergi saja dari sini. Iya. Dan aku pikir itu karena mereka bilang hal yang sama. Mereka datang untuk mengambil pesanan, tapi pesanan itu tidak ada, tidak muncul. Lalu ambil yang sama saat kamu jadi. Mereka datang ke Taco Bell dan mereka memesan untuk grup ini. Mereka datang bersama gadis itu, 3 gadis. Ya, semuanya datang dan memesan makanan mereka, oke? Lalu mereka kembali beberapa menit kemudian. Ini kacau, itu salah. Dan orang-orang Taco Bell seperti kami tahu permainannya. Mereka pura-pura ada yang salah supaya bisa dapat makanan gratis dari kami, atau semacamnya. Ya, dan mereka bilang, dengar, kami tidak suka sikap kalian. Kami tidak suka cara kalian bertingkah. Pergi dari sini. Jadi mereka berhenti di depan dan Johnny memutuskan untuk keluar dari mobil dengan membawa pisau dan berjalan ke pintu tanpa mengatakan apa-apa, tanpa melakukan apa-apa. Tapi sepertinya mereka mendengar seseorang berteriak di tempat parkir dan mereka langsung kabur dan menabrak pembatas jalan di sana. Mereka melaporkan saat saya sampai di sini bahwa orang-orang Taco Bell mengacungkan senjata kepada mereka. Menurut saya, mungkin mereka hanya ingin menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan mereka sendiri. Dan tampaknya rekaman video pengawasan dari kamera keamanan Taco Bell mendukung teori petugas tersebut. Rekaman itu menunjukkan mobil yang dikendarai Jonathan sedang berhenti di jendela drive-thru. Mobil itu mulai melaju pergi, tapi dengan cepat mundur, hampir menabrak pelanggan yang baru saja datang. Jonathan diduga melaju kencang ke bagian depan toko di mana 2 karyawan telah keluar untuk berbicara dengannya.
Tapi saat Jonathan keluar dari mobil, dia diduga memegang pisau. Para karyawan itu lari ke arah yang berbeda. Dan Jonathan mengejar salah satu dari mereka selama beberapa meter sebelum kembali ke mobil dan pergi. Iya. Maksudku setelah menonton video itu, menurutku Johnny harus ikut masuk bersama kita. Dan sejujurnya, anak yang membawa pentungan kuningan itu juga harus ikut masuk. Dan itu akan menjadi membawa senjata berbahaya dan atau senjata di dalam kendaraan. Karena kamu juga tidak boleh memilikinya di dalam kendaraan. Tapi kita bisa menyelesaikan itu. Tapi, jadi, bisa kamu pegang ini sebentar? Johnny, tolong bantu aku berdiri sebentar. Letakkan tanganmu di belakang punggung untukku. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak menyakitimu, kan? Johnny, kamu mengeluarkan pisau ke arahnya lalu mulai mengejarnya saat dia mundur darimu. Saat kamu kembali ke kantor, sebuah pistol. Saat kamu kembali ke Hackford, Kamu bisa memberikan pernyataan yang sebenarnya. Kembali lewat sini, orang besar. Percaya pada mobilmu. Berhenti hampir saja. Oke ya, aku tidak akan membuang barang-barangmu. Apakah aku akan dibebaskan? Ya, aku harus memikirkan dan bicara dengan bosku dulu. Aku tahu kamu punya riwayat yang cukup panjang dengan kami, Johnny. Jadi maksudku... Seperti. Dan mereka melakukannya begitu cepat. Dia benar-benar bilang dia mau lari. Ya, seperti yang bosku bilang, kita akan menyelesaikan semuanya. Teman-teman Jonathan dilaporkan mengatakan kepada polisi bahwa Jonathan sempat membuang pisaunya, tapi dia tidak tahu di mana. Menurut laporan polisi, Jonathan akhirnya mengatakan kepada polisi bahwa dia telah meletakkannya di dalam tas di bagasi mobil dan mereka menemukannya persis di tempat yang dia katakan. Petugas juga menahan Clifford Schwartz karena diduga memiliki pisau dengan gagang model buku-buku jari besi yang dianggap sebagai senjata berbahaya dan tidak boleh dibawa seperti pisau sehari-hari. Selama penyelidikan, Ibu Jana telah datang dan berhasil menenangkan putrinya. Dan meskipun Jana tidak ditangkap, salah satu polisi ingin memastikan Jana dan ibunya tahu bahwa kejadian ini bisa saja jauh lebih buruk. aku hanya penasaran. Misalnya kalau kamu mencoba untuk menipu Taco Bell demi mendapatkan makanan darinya. Oke, jadi intinya kamu datang ke sini mencoba menipu Taco Bell demi mendapatkan makanan. Kamu bilang ke Taco Bell kalau kamu punya pesanan online. Taco Bell bilang, tentu, tunjukkan buktinya kalau kamu punya pesanan online. Kami akan dengan senang hati membuatkannya untukmu. Mengerti? Mereka mulai bicara kasar pada suatu saat. Dia melompat keluar, mengeluarkan pisau. Aku berjalan-jalan seperti biasanya kepada karyawan itu dan mulai mengejar karyawan itu dengan pisau. Sekarang, putrimu tahu lebih baik dan dia tahu persis apa yang terjadi. Dan dia juga mempersulit kami. Oke, dia bisa saja ikut ditangkap. Aku mengerti. Mengerti. Dia berusaha agar cutinya tidak terganggu. Tidak. Aku mengerti itu. Aku menghargainya. Tapi maksudku, kenyataan bahwa dia takut itu juga masalah besar. Menurutku, kamu tidak seharusnya menyuruh dia untuk tenang. Karena dia juga bisa saja ditangkap karena hal ini. Dia juga terlibat di dalamnya. Oke, seperti yang sudah aku bilang, aku tidak menahanmu. Ya Tuhan, tidak. Aku tidak mau. Aku hanya ingin memastikan aku siap untuk kemungkinan tidak. Bukan, maksudku dia mempersulit putrinya karena keluyuran. Karena mencari-cari. Karena mengklaim bahwa merekalah yang terbaik. Jana setuju untuk memberikan pernyataan resmi kepada para petugas. Lalu dia mencoba mengemudi lebih jauh. Dan saat itulah dia berhenti dan keluar. Dan dia benar-benar bilang dia kena ban kempes. Mobilku bannya kempes dan bempernya menggantung. Dan pada saat itu kalian sudah datang. Oke. Menurutmu, kalau mobilnya tidak bocor bannya, kamu akan terus menyetir saja? Atau kamu pikir kamu akan melihatnya? Sudah pasti. Jadi maksudmu mobilnya rusak dan dia tidak bisa menyetir? Lebih jauh. Ya, karena kalau mobilnya masih bisa jalan, dia pasti sudah pergi. Oke.
Antara saat kami tiba dan saat kami mulai paham apa yang terjadi, apakah dia sempat mengatakan sesuatu padamu? Apakah dia melakukan sesuatu? Apakah dia mencoba mendekat dan berkata, ini bukan salahku, ini, dan ini. Lalu dia mencoba menuntutku. Aku bilang, itu tidak akan berhasil. Maksudku, kamu benar-benar kacau. Para. Dan aku langsung meninggalkannya. Dan aku bilang, keluar dari mobil. Oke, itu saja sih. Biar aku cek dulu ada kesalahan atau enggak. Aku akan bacakan ulang ke kamu. Lalu kamu kasih tahu kalau sudah oke ya. Polisi menuntut Jonathan Jenkins dengan tuduhan pelanggaran ketertiban tingkat 2, ancaman tingkat 2, membahayakan secara sembrono tingkat 1, dan mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM. Menurut dokumen pengadilan, Jonathan dinyatakan bersalah karena melakukan ancaman fisik serta melanggar masa percobaannya. Tidak jelas dari catatan pengadilan apakah dia menjalani hukuman penjara atas tindakannya. Tampaknya Clifford Schwartz tidak menghadapi tuduhan pelanggaran ringan maupun kejahatan berat apapun. Menurut salah satu karyawan toko itu, ini hanya Taco Bell. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di episode kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi besok dengan kasus lainnya.